Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, hari demi hari. Sehingga kita boleh memasuki hari ini, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita kembali untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 dari ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Bagian firman Tuhan ini, perikop ini berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus di Galilea, khususnya di kota Kapernaum. Matius meringkaskan semua yang dilakukan oleh Yesus. Ya, ada 3 hal yang diringkaskan oleh Injil Matius mengenai pelayanan Yesus. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-37, apa yang dilihat oleh Yesus ketika Yesus melihat orang banyak. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan ketika Yesus melihat orang banyak, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus melihat orang banyak itu seperti tuaian yang sudah matang dituai. Di dalam ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, Yesus melihat orang banyak itu seperti tuaian yang sudah matang untuk dituai. Tetapi pekerja-pekerjanya sedikit. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memandang orang banyak itu seperti tuaian yang sangat berharga, tuaian yang sudah siap untuk dituai. Oleh karena itu, ya Tuhan memanggil kita, memanggil saudara dan saya untuk menuai jiwa-jiwa yang tersesat, melihat mereka sebagai sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Berbeda dengan orang Yahudi ketika mereka melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tanda kutip mereka melihat orang banyak yang tidak percaya Tuhan itu seperti kayu bakar atau bahan bakar neraka. Ya, apalagi kalau mereka melihat bangsa yang tidak kafir, bangsa lain. Mereka menyebut bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang kafir, yang tidak perlu dikasihani. Berbeda dengan cara pandang Tuhan Yesus. Yesus memandang orang banyak sebagai tuaian yang berharga, tuaian yang sudah matang, yang siap untuk dituai. Nah, bagaimana saudara dan saya memandang orang banyak? Adakah saudara dan saya juga memandang orang banyak itu seperti tuaian yang berharga, yang siap untuk dituai? Kemudian yang kedua, Matius mencatat bukan hanya apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus, tapi juga mencatat tentang apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, ayat yang ke-36 ini mencatat tentang apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Kalau tadi mencatat tentang apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Sekarang mencatat tentang apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Yesus mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. Yesus mengasihi orang-orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang dirasuki setan, orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Semuanya dikasih oleh Yesus karena hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Ini yang kedua. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Kemudian yang ketiga, apa yang Yesus lakukan? Yang pertama tadi, apa yang Yesus lihat. Yang kedua, apa yang Yesus rasakan. Yang ketiga, apa yang Yesus lakukan terhadap orang banyak. Di dalam ayat yang ke-35
Dikatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Yang kedua, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Yang ketiga, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ketiga hal ini juga yang harus menjadi tugas gereja dan juga harus menjadi tugas saudara dan saya. Ya, ada tugas mengajar. Kita dipanggil untuk mengajar. Mengajar ini adalah bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Mengajar jemaat, mengajar anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan. Ini harus terus-menerus dilakukan, tugas mengajar, tugas mendidik orang di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian memberitakan Injil Kerajaan Surga. Kita harus memberitakan kabar baik. Gereja harus terus memberitakan kabar baik. Kalau gereja sudah berhenti memberitakan kabar baik, maka gereja akan menjadi mandek. Kalau saudara dan saya berhenti memberitakan kabar baik, maka kita tidak akan lagi melihat ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Oleh karena itu kita harus terus memberitakan Injil, pekerjaan pemberitaan kabar baik, Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ini tidak boleh berhenti, tidak boleh tidak kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ada tugas pelayanan sosial, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu yang Yesus lakukan. Nah, kita bukan hanya berbicara tentang Injil Kerajaan Sorga, berbicara tentang kabar baik. Kita bukan hanya mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga harus mempunyai tindakan yang nyata, yang peduli terhadap masyarakat, peduli sosial, jiwa sosial itu harus terus ditanamkan dan dikembangkan baik di dalam gereja maupun di dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi. Ada kepekaan sosial terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terhadap orang-orang yang memerlukan perhatian, memerlukan dukungan, memerlukan bantuan. Jadi ada 3 fungsi dari gereja, 3 fungsi dari orang percaya: mengajar, memberitakan Injil, dan juga pelayanan sosial. Ini yang sudah dilakukan oleh beberapa gereja. Untuk mengajar, mereka mendirikan sekolah. Untuk memberitakan Injil, mereka mendirikan gereja. Untuk melenyapkan penyakit, mereka mendirikan rumah sakit. Ya, kita bersyukur untuk orang-orang yang sungguh mengerti visi Tuhan dan mereka sudah melakukannya. Dan tantangan bagi saudara dan saya untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawab gereja dan orang percaya ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Ada firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kami boleh belajar daripada Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami boleh melihat jiwa-jiwa itu seperti tuaian yang matang untuk dituai. Kami boleh melihat jiwa-jiwa itu sebagai tuaian yang berharga, yang sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kami harus segera menuai tuaian yang sudah matang untuk dituai. Dan juga kami boleh mempunyai perasaan seperti perasaan Tuhan Yesus. Ketika melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tuhan, tolonglah kami. Berikanlah hati yang penuh dengan belas kasihan bagi jiwa-jiwa. Tuhan, supaya kami boleh terus peduli terhadap mereka. Kami boleh memberitakan Injil bagi mereka yang masih tersesat. Kami boleh mengajar kebenaran bagi mereka yang sudah percaya, dan kami juga boleh peduli terhadap mereka yang menderita. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Jaga lindungi kami di dalam memasuki hari ini. Kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan keterbatasan. Kami memohon belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan, jaga lindungi kami, keluarga kami, jemaat-Mu di dalam segala aktivitas kegiatan pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan sertai kami. Tuhan, jaga dan lindungi kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, hari ini hari Rabu, nanti malam ada persekutuan doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan, untuk bersekutu
bersama-sama datang di hadapan Tuhan untuk terus bersandar kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.